Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nama Tukul Arwana, tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, presenter televisi dalam acara Bukan Empat Mata. Kini Tukul Arwana sudah jarang tampil menghiasi layar kaca, sejak tahun 2021. Tukul mengalami sakit dan sekarang, waktunya lebih banyak dihabiskan di atas kursi roda. Berikut kisah Tukul Arwana dari awal meniti karir, sampai menjadi presenter dan aktor terkenal. Tukul Arwana, lahir di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 16 Oktober tahun 1963. Sejak lahir, ia diberi nama Riyanto, bukan Tukul Riyanto seperti yang dikenal sekarang. Karena ia sering sakit, namanya ditambah kata, Tukul menjadi Tukul Riyanto. Anehnya, setelah namanya diubah demikian, ia menjadi jarang sakit. Ia pun akhirnya akrab dipanggil Tukul. Di usia 5 bulan, Tukul yang sering sakit diasuh oleh tetangganya, Suwandi. Orang tua Tukul, Abdul Wahid dan Sutimah, yang memiliki 4 orang anak rela menyerahkan Tukul, karena Suwandi sangat ingin menjadikan Tukul sebagai anak angkat. Dengan bakat alaminya, Tukul sudah mulai melawak sejak kelas 6 SD. Berbagai macam perlombaan lawak, mulai dari tingkat Semarang, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jabodetabek, serta tingkat nasional ia coba. Usahanya ini tidak sia-sia, ia berhasil menjuarai berbagai perlombaan melawak. Setelah lulus SD, putra ketiga dari pasangan Abdul Wahid dan Sutimah itu, melanjutkan sekolahnya ke SMP Muhammadiyah Indraprasta. Namun, pada saat Tukul duduk di bangku kelas 3, orang tua angkatnya, Suwandi, mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan, rumah yang selama itu ditempatinya harus dijual. Puncaknya, saat menuntut ilmu di SMA Ibu Kartini, Jalan Sultan Agung, Semarang, Tukul mulai kesulitan untuk membayar biaya sekolah. Tukul pun mulai mencari pekerjaan untuk membiayai sekolahnya. Selepas SMA, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selain melawak ia juga pernah bekerja sebagai supir angkutan jurusan Johar Panggung di Semarang. Setelah 2 tahun, Tukul berganti pekerjaan menjadi sopir truk gas LPG di daerah Tanah Mas, Semarang Utara, sebelum akhirnya kembali menjadi sopir angkutan. Setelah berganti-ganti pekerjaan, Tukul akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Jakarta, atas ajakan temannya Djoko Dewo dan Tony Rastafara sekitar tahun 1992. Selama beberapa tahun di Jakarta, nasibnya belum juga berubah. Di kontrakannya yang terletak di bilangan Blok S Jakarta Selatan, Tukul banyak dibantu oleh Djoko Dewo dan Tony Rastafara untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam keadaan ekonomi yang belum berkecukupan, Tukul menikah dengan gadis berdarah Minang bernama Susiana. Ia dikaruniai 2 orang anak yang bernama Novita Eka Afriana dan Wahyu Jovan Utama. Setelah menikah, Tukul dan keluarganya tinggal di sebuah kontrakan di daerah Cipete Utara. Sampai akhirnya Tukul melamar kerja di Radio Humor SK dan bekerja di sana bersama rekan pelawak yang lain seperti Bagito, Patrio, Ulfa Dwiyanti, dan lain-lain. Sebelumnya, Tukul sempat menjadi sopir pribadi untuk menafkahi keluarganya. Titik balik karirnya pun mencuat ketika menjadi pendamping Yosua di video klip Air dengan ikon di obok-oboknya sekitar tahun 1997. Selain lagu Air, Tukul juga membintangi sejumlah video klip milik Yosua lainnya seperti Bangun Tidur, Kapal Terbang, Tulja Enak, dan masih banyak lagi. Nama Tukul Arwana semakin melambung ketika dipercayai untuk menjadi pembawa acara-acara musik, Aduhai, di TPI serta acara Dangdut Ria, di Indosiar. Namanya kian melesat ketika Trans 7 mempercayakannya menjadi pembawa acara talk show Empat Mata. Kemudian, Tukul menyelesaikan syuting film layar lebar pertamanya yang berjudul Otomatis Romantis. Dalam film yang disutradarai Guntur Suharjanto ini, Tukul berperan sebagai suami Wulan Guritno dalam sebuah rumah tangga yang ada di ujung kehancuran. Dalam program Empat Mata, Tukul seringkali tampil dengan pembawaan emosionalnya yang saling memancing bintang tamu. Gaya yang dilakukan Tukul di Empat Mata ini lantas membuat dunia komedi Indonesia kemudian dihiasi oleh komedian dengan pembawaan serupa namun dengan tujuan yang berbeda. Selain dengan pembawaan emosionalnya, dalam program Empat Mata Tukul juga mengeluarkan berbagai jargon khasnya. Salah satu jargon terkenalnya ialah, kembali ke laptop, yang sering digunakan untuk memulai diskusi bersama bintang tamu. Kini Tukul lebih banyak menghabiskan waktunya di atas kursi roda, akibat pendarahan otak yang dialaminya pada tahun 2021,
kita doakan semoga Tukul Arwana diberikan kesembuhan dan dapat beraktivitas seperti biasanya.